aja buat teman-teman semua, teman-teman peserta semua, buat jangan lupa repost atau upload story. Story dari apa, Mbak Raisa? Apa? Upload story kegiatan kita malam ini. Yoi, jangan lupa buat tag 2 akun ECFBEUII sama punya Mbak Raisa yang kece ini. Wah, mantap Karim. Nanti juga di akhir bakal ada giveaway. Nah, giveaway-nya buat Banyak siapa banget nih? giveaway-nya kali ini, Rim. Banyak banget giveaway-nya. Ya kali nggak upload dari awal story sampai kan? akhir. Lumayan tuh yang pengen dapat giveaway dari Mbak narasumber kita. Ya, boleh banget silahkan di-up dulu story-nya ya guys. Hadiahnya mungkin 1 lot kali ya. Aduh, boleh 1 lot. Boleh banget tuh. Paham Sido ya. Boleh banget Mas. 1 lot Garuda, punya Garuda. Oh boleh Garuda itu cuma berapa loh, itu nggak ada 1000 itu, boleh kan? Oke, mungkin selanjutnya kita langsung mulai aja ya Kak. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan mohon buat semuanya buat mute dulu. Ini boleh minta bantu share screen kah? Atau apa yang share screen? Oke, mantap, sudah keluar. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke topik kita malam ini, yaitu investasi saham dari sekarang, kenapa enggak? Langsung aja, next. Nah, nanti topik kita malam ini sekiranya akan membahas seputar apa itu saham, terus harus memulai dari mana, lalu dan monggo di next. Kelebihan. Nah ini buat teman-teman yang sekiranya masih nol banget tentang saham, aku di sini mau kasih tahu bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan di mana untuk mengikuti RUPS. Oke, boleh di next dulu. Nah, ini belum apa-apa, udah kuis dulu ya, tapi it's okay lah. Ini aku tawarin ke teman-teman buat jabarin apa yang dimaksud pada slide kali ini. Jadi aku udah ngasih 3 clue, yaitu ada Indonesian Stock Exchange, terus yang di gambar sebelah kiri yang ada Zara itu sekuritas, dan ada kayak yang di sebelah kanan tuh jual baju, jual sepatu, jual apa lagi tuh, kaos, hoodie, dan lain-lain. Itu diibaratkan saham. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari slide ini? Oke, yang bisa jawab, monggo on mic. Bisa dapat award juga loh. Jadi siapa yang mau berkenan buat mencoba menjawab? Yuk yang mau dapat 1 lot saham BBCA. Mas BBCA mantap kali lah. Saya habis ini auto rugi kalau bagi 1 saham BBCA. Oke, siapa nih? Ayo, siapa teman-teman yang mau menawarkan diri? Apa sih kok menawarkan diri? Apa sih bahasa ini? Volunteer buat menjawab gitu ya? Oke, volunteer itu buat apa namanya yang menjawab gitu. Monggo, ayo ditunggu. Kalau di sini kita sharing aja. Oke, ini siapa? Udah ada yang on mic ini. Saya. Boleh sebut namanya? Muzamil. Oh, Muzamil. Oke, silakan Kak Muzamil. Ini cuma ngejelasin kayak yang definisinya aja kan? Iya, betul. Saya mulai dari saham aja ya. Bukan. Maaf Kak, di Indonesia Stock Exchange aja jelasin apa itu IDX. Jadi jelasin itu aja. Berdasarkan gambar di sini. Maksudnya gimana Kak? Jadi kan di sini kita kayak main tebak gambar gitu. Di sini ada aku kasih clue, itu Indonesia Stock Exchange atau bisa kita sebut Bursa Efek Indonesia atau IDX. Nah, kalau kamu Zamil bisa jawab apa sih itu IDX berdasarkan gambar yang aku kasih ini.
Itu nanti bisa dapat award dari pihak IC ataupun aku. Silakan mungkin Kak Muzamil kalau mau nyoba. Saya sih mungkin itu kayak marketnya ya mungkin di X itu jadi kayak contoh kayak sekuritas kan untuk kita bisa membeli sekuritas mungkin gitu, surat utang ya kan, surat utang yang dapat dicairkan, dan juga saham berarti kayak surat-surat berharga di IDX tersebut. Oke, itu benar tapi agak kurang tepat. Mungkin yang lain, makasih banyak loh Kak Muzamil. Mungkin ada yang jawab lebih tepat tapi itu mendekati lah. Ayo mungkin ada yang mau mencoba? Izin jawab. Oke, boleh sebut nama? Wulan. Oh, Wulan. Monggo Wulan. Oke. Aku mau jawab sepengetahuan aku ya. IDX itu kayak brokernya gitu, broker jual beli saham dari suatu perusahaan. Baik itu primer maksudnya. SPO ataupun IPO. Oke. Oke, terus kalau dari kaitan sama gambar yang aku kasih ini itu apa kira-kira? Kalau sekuritas itu kalau setahu aku ya, sekuritas itu kayak surat utang ya, surat utang. Yang itu kalau misalkan saham tuh lebih kayak kepemilikan terhadap suatu perusahaan lewat surat berharga gitu. Oke, thank you Wulan, tapi sepertinya agak lebih jauh gitu daripada jawaban seharusnya. Tapi thank you so much. Nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa, kita harus berani mencoba. Ayo, mungkin ada yang mau nyoba lagi? Aku Kak. Oke, siapa? Silakan sebut nama. Hasna. Hasna, monggo silahkan. Gimana nih, apa hubungannya sama gambar di sini? Di sini ada Zara, terus ada jualan produk, itu apa tuh maksudnya? Kayaknya yang aku tangkap nih, IDX tuh tempatnya, Indonesia Stock Exchange tuh tempatnya, dan sekuritasnya kayak pasarnya, saham ini produknya, gitu. Betul banget. Oke, jadi Hasna yang menang ternyata. Benar banget jawabannya Hasna. Jadi seperti yang dikatakan Hasna, jadi sekuritas Indonesia Stock Exchange itu ibaratkan mall. Indonesia Stock Exchange ibaratkan mall ya. Di mall itu kan ada beberapa store. Nah, store ini kayak mungkin store Zara atau H&M, Pull & Bear, Tradi, itu tuh bisa dianggap sebuah sekuritas. Nah, sekuritas ini kan pasti menjual produk. Kita let's say aja kita ngomong store H&M sama Zara lah. Soalnya kan produk mereka kan mirip-mirip kan ya. Mereka juga sama-sama jual baju, sama-sama jual tas, sepatu, celana, pakaian, dress, dan lain-lain. Nah, sekuritas itu menjual produk yang sama, yaitu sama-sama jual saham gitu loh. Yang membedakan ya satu sekuritas A, yang satu sekuritas B kayak gitu. Jadi Indonesia Stock Exchange atau BI itu adalah mall. Dan store-store di dalamnya adalah sekuritas. Dan produk yang dijual masing-masing store itu adalah saham. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman pada paham gitu. Oke, next. Nah, seringkali aku dapat pertanyaan seputar gimana sih caranya buat beli saham gitu? Apakah kita beli ke pasar gitu atau datang ke pihak sekuritas baru kita bisa beli? Banyak banget yang tanya kayak gitu ke aku. Dan aku mau jelasin di sini. Sebelum kita investasi, ada baiknya kita belajar risk dan reward dari saham. Teman-teman bisa belajar itu lewat YouTube, mungkin bisa ikut webinar kayak gini, ikut workshop, baca buku, dan lain-lain. Soalnya belajar tuh sekarang bisa dari mana aja gitu. Setelah teman-teman tahu, setengahnya tahu risk sama reward dari saham, langkah kedua adalah download aplikasi sekuritas. Download aplikasi sekuritas itu contohnya kayak misal Ajaib atau Mira Aset Sekuritas. Yang ada embel-embel sekuritasnya itu, nah downloadlah itu. Ini bisa di-download lewat Play Store, Microsoft Store, komplit lah pokoknya. Bisa download dari mana aja gitu. Terus yang ketiga, registrasi. Registrasi itu gratis teman-teman. Jadi nggak usah overthinking dulu, nggak usah insecure dulu. Yang penting registrasi dulu aja. Soalnya registrasi itu gratis. Kalau misalnya teman-teman merasa belum yakin atau masih
ragu gitu buat terjun investasi saham, saran aku ya teman-teman ngumpulin banyak informasi dulu, biar nggak salah langkah gitu, biar nggak terjebak atau nggak nyangkut gitulah sahamnya. Itu boleh. Tapi kadang kalau kita terlalu asik ngumpulin banyak informasi itu malah jadinya kita tuh nggak gerak. Dan aku di sini minta teman-teman itu gerak. Registrasi dulu aja. Download lah, minimal download, habis itu registrasi. Terus sebelum terjun di saham, sebelum kita kayak nyoba gitu, jangan pernah yang namanya overthinking sama insecure dulu. Jangan pernah overthinking kayak, aduh nanti aku kalau rugi di saham kayak gimana, aduh nanti kalau aku mau narik dana di RDN gimana, dan lain-lain gitu. Dan jangan insecure ngelihat teman kita tuh returnnya udah banyak daripada kita di saham gitu. Mungkin ada yang returnnya udah sampai jutaan, tapi kok kita masih segitu-segitu aja. Jangan overthinking, jangan insecure, karena yang berlebihan itu semua itu nggak baik gitu ya. So, mending daripada insecure yang nggak jelas atau overthinking yang nggak jelas, mending langsung aja beraksi. Do action. Try it first. Berani mencoba lah. Oke, yang langkah keempat yaitu menunggu SID dan pengaktifan RDI atau RDN. Jadi SID itu adalah Single Investor Identification. Simpelnya kayak NIK di KTP kita masing-masing. Udah pada punya KTP kan? Nah, itu ada NIK atau apa sih? Nomor induk kependudukan. nomor induk kependudukan di KTP. Nah, itu kita harus nunggu muncul SID. Jadi masing-masing investor akan punya SID-nya masing-masing. Dan itu berbeda dari investor lainnya. Terus untuk RDI itu rekening dana investor, atau RDN rekening dana nasabah, atau nama lainnya lagi bank kustodian, itu sama. Mereka itu sama-sama rekening yang dikhususkan untuk kegiatan investasi kita. Kan sebagai perbandingan, misal kita punya rekening kita sehari-hari. Misal aku rekening sehari-hari, aku tuh Mandiri. Aku pakai rekening Mandiri itu ya buat top up GoPay, top up ShopeePay, atau mungkin buat transfer ke bank lain, atau dapat gajian dari mana kayak gitu, dapat uang dari mana aja, itu maksudnya ke rekening pribadi aku. Tapi kalau RDI atau RDN itu cuma khusus buat investasi saham aja. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, ya harus top up RDI atau RDN dulu. Terus kalau misalnya teman-teman mau RDI sama RDN-nya udah keisi, ya itu baru teman-teman bisa dibelikan saham gitu. Atau mungkin teman-teman teman-teman dapat dividen. Itu uang dividennya bakal masuk ke rekening dana investor atau RDI atau RDN itu. Terus atau teman-teman jual saham dan untung gitu ya, dapat capital gain. Nanti uang keuntungan itu bakal masuk ke RDI atau RDN. FYI aja kalau di saham, bank kustodian itu lebih dikenal sebagai RDI atau RDN. Tapi kalau teman-teman udah pernah investasi reksadana, itu namanya itu bank kustodian. 3 produknya tadi aku bilang itu sama aja, cuma nama lainnya aja gitu. Oke, terus kalau udah nunggu akun aktif, langsung bisa top up RDI atau RDN. Jadi tahu ini akun aktif atau enggak, yaitu udah ada muncul nomor SID sama nomor RDI atau RDN. Kalau misalnya udah aktif, langsung top up aja. Ada beberapa sekuritas yang mengharuskan minimum deposito awal. Tapi setahu aku juga ada beberapa sekuritas yang enggak ngewajibin minimum, saldo minimum. Jadi 0 aja. Kalian regis gratis, mau top up, mau top up atau enggak, yaitu bisa gitu. Nah, kalau udah top up RDI atau RDN, barulah teman-teman transaksi saham. Oke, langsung aja next. Nah, ini kuis lagi. Buat teman-teman yang tadi masih belum berkesempatan buat jawab kuis yang awal, ini aku buka kesempatan baru lagi nih. Aku minta teman-teman sebutin minimal 3 perbedaan antara value investor sama trader. Monggo, silakan di on mic yang mau jawab. Lumayan dapat giveaway dari EC atau dari aku. Lumayan banget loh ini. Monggo silakan yang mau on mic, atau Wulan mau nyoba ngomong lagi? Atau perlu aku tunjuk nih? Boleh kan aku nunjuk?
Tunjuk yuk biar Atau siapa? Yang mau deg-degan. nunjuk siapa, Rim? Aku apa kamu? Kakak aja deh kayaknya. Aku aja. Oke. Nggak apa-apa ya, aku tunjuk ya. Coba dia boleh Andin. Halo. Enggak, ini deh. Atau kamu gantian kamu deh yang nunjuk, Rim. Oke. Siapa nih? Aku mau nunjuk siapa ya? Yang cowok kan tadi aku udah nunjuk. Yang Aku cowok mau ini dong. Ayo dia Wirabumi. Waduh, Wira ya itu. Halo. Boleh langsung nih. Atas nama Ayo dia Wirabumi. Aduh, kayaknya lagi malam. Lagi nyetir. Yang lain, yang cowok. Ya, aku tunjuk random lagi nih. Oke. Siapa ya? Aku mau ini dong, Mbak Adelia Azka. Kak Adelia Azka, silakan on mic. Hai. Halo. Ini setauku aja ya, Sa. Oke, boleh silahkan. Kayaknya tuh kalau investor itu lebih ke long term, kalau trader itu short term. Oke, itu baru satu. Mungkin mau nyebut 3 atau 1 aja? 1 aja, jangan rakus. Oke, thank you Adel. Kalau ada yang bisa nyebutin 3 langsung dapat hadiah nih. Tadi udah disebutin 1. Udah muncul jawaban 1. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, mau nambahin 2 sekaligus juga nggak apa-apa. Aku mau dong, boleh nggak? Oke, boleh. Tapi kamu cuma khusus 1 aja. Bocorin 1 jawaban aja. Oke, iya. Oke, apa? Keuntungan yang didapat sama trader tuh namanya capital gain. Oke. Kalau yang value investor tuh dividen. Oke, itu bisa, tapi kurang tepat Karin, karena dua-duanya pasti dapat dividen juga, dapat capital gain juga. Oh, salah ya. It's okay. Yang penting berani mencoba. Thank you Karin, tadi thank you juga Adel. Mungkin yang lain 2, kurang 2 lagi. Aku cuma minta 3, dan ini kurang 2 lagi. Ayo, siapa yang mau nih? Atau perlu aku tunjuk nih? Aku tunjuk ya. Yang cewek, karena aku suka cewek. Karena aku cewek. Aku mau minta Kak Ika Sevianinda. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Wah, nggak ada. Wah, orangnya udah out dulu. Oke, yang lain ya. Aku mau... Siapa ya? Kok banyak yang live ini gara-gara kita tunjuk pada live ini. Aku dong. Semoga sih enggak sih, semoga sih enggak. Aduh, siapa tuh? Siapa ini? Ada tuh. Indah Suci. Oke, boleh. Silakan Indah. Kalau trading itu jangka pendek, kalau investasi kan jangka panjang. Nah, kalau trading itu lebih ke analisis teknikal. Kalau investasi itu analisisnya fundamental. Bagus. Oke. Kurang satu lagi. Terus kalau trading itu memperoleh keuntungan dengan cara apapun selama masih ada dalam batas-batas hukum. Nah, kalau investor itu memperoleh keuntungan dengan memperhatikan faktor rasionalitas. Oke, thank you Indah Suci. Jawabannya udah benar. Jadi oke lah, nggak apa-apa, aku benerin ya jawabannya. Boleh langsung ke next slide. Nah, ini teman-teman perbedaan antara value investor sama trader. Jadi aku di sini nggak cuma nyebut investor aja. Aku di sini nyebutnya value investor karena baik trader ataupun investor itu sama-sama investor gitu loh. Jadi daripada bingung, jadi di sini aku kasih embel-embel value investor. Tadi Adel jawabnya benar. Terus Karim kurang tepat, mohon maaf ya Rim ya. Indah sebenarnya yang lebih tepat. Tadi udah disebut kalau value investor itu time frame-nya lebih panjang, trader lebih pendek. Terus kalau trader itu pakai analisa teknikal, kalau value investor itu pakainya fundamental.
Terus yang perlu di-highlight di sini, kalau value investor itu kita membeli value perusahaan. Jadi mau perusahaan itu harganya murah atau harganya mahal, selama kinerja perusahaan itu bagus, atau kalau kita baca laporan keuangan ternyata kinerja perusahaan itu baik gitu, ya kita beli. Nah, trader itu beda. Kalau trader, namanya juga trader, trade ya, trade itu kan perdagangan. Kalau trader berarti orang yang memperdagangkan saham gitu, orang yang jual beli saham. Trader tadi ya jangka pendek, terus dia membeli berdasarkan harga. Jadi 1 detik buat trader itu tuh sangat berharga. Dan trader ini dia tuh melihatnya, dia membeli perusahaan, membeli saham itu berdasarkan harga saham. Kalau harga sahamnya turun, ya para trader beli. Nanti kalau udah harganya naik, ya mereka jual gitu. Kalau value investor prinsipnya ya kita nggak akan jual perusahaan tersebut kalau kalau perusahaan tersebut masih mencatat kinerja yang baik gitu. Dan di value investor kita juga harus melihat laporan keuangan dan rasio keuangan. Kalau trader itu cukup baca grafik atau chart pergerakan harga historis. Tadinya time frame-nya ini ada 1 jam, 1 hari, 1 minggu, sama 1 bulan. Jadi jangkanya benar-benar pendek banget. Oh ya, sama yang aku mau nambahin dikit. Tadi kan aku sempat nyinggung masalah trader yang beli saat murah terus jual di harga mahal. Sebenarnya value investor itu juga kayak gitu. Beli saat under value, jual saat over value. Tapi kalau di value investor itu, yang dimaksud under value itu ketika harga saham perusahaan itu tuh salah harga atau belum dilirik market. Jadi saham itu luas banget kan ya. Nggak bisa cuma faktor satu, nggak cuma bisa penentu 1 faktor aja gitu. Ada banyak faktor. Tapi yang aku maksud di sini yang under value tadi yang aku bilang saham perusahaan itu salah harga atau market belum dilirik. Artinya apa? Artinya perusahaan tersebut masih mencatat kinerja yang baik, tapi karena perusahaan tersebut nggak lagi hits, ya anggap aja nggak lagi hits, jadi nggak banyak orang yang memperdagangkan saham tersebut. Atau misal contoh ya, ada saham X turun 10%. Harganya turun tuh, tapi kita sebagai value investor itu kita baca laporan keuangan, ternyata perusahaan tersebut tuh masih bisa mencetak laba, bahkan labanya atau penjualannya itu meningkat dari tahun lalu, pokoknya bagus lah. Tapi kenapa kok harganya itu bisa turun? Jadi ini aku cuma pakai 1 asumsi aja. Yang tadi aku bilang bisa jadi saham X itu lagi salah harga atau nggak lagi dilirik oleh market. Tadi aku bilang saham X, kita perbandingan lain mungkin sama saham Y gitu ya, X sama Y. Nah saham Y ini tuh lagi hits banget, jadi orang-orang tuh lagi membicarakan saham Y kayak, ayo kita beli saham Y, atau mungkin lagi dipom-pom sama orang, jadi saham Y ini tuh hits banget gitu loh, hits banget di kalangan investor, kayak orang-orang yakin banget lah kalau dia beli saham Y, itu bakal bisa dapat return investasi yang lebih besar daripada saham X. Jadinya orang yang pegang saham X itu mereka jual, terus mereka uangnya tadi dipakai buat beli saham Y. Nah, karena banyak yang jual tuh, harga saham X itu jadi turun. Nah, penurunan harga saham X ini itu nggak diikuti oleh penurunan kinerja dari perusahaan tersebut, ya berarti saham X itu cuma bisa dikatakan lagi salah harga aja, lagi belum dilirik market. Tapi dari secara kinerja itu masih bagus. Itu ya, sama-sama momentum, sama-sama nunggu, sama-sama beli di saat murah, jual di saat mahal, tapi ada aspek yang perlu kita lihat di value investor tersebut. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini ada kuis lagi. Banyak kali lah ini kuisnya. Nah, di sini ada gambar beruang sama ada gambar kerbau. Mungkin teman-teman ada yang ingin menawarkan diri untuk menjawab hal tersebut, yang dolar di tengah itu kita anggap sebagai saham ya. Nah, mungkin ada yang bisa jelasin ini tuh apa sih? Kok ada beruang sama kerbau gitu? Apakah kita harus membajak sawah gitu atau gimana gitu? Mungkin ada yang mau menawarkan diri atau perlu ditunjuk lagi nih? Udah dapat 2 pemenang loh. Ayo, kesempatan dapat giveaway semakin menipis. Dari 7 orang mungkin silakan yang mau mencoba menjawab. Siapa tuh yang kita? Mau coba dong.
Oh, boleh siapa? Siapa ini? Fadli. Fadli. Oh, Ya. Pak Le. Ini gambarnya kan? Iya, tebak dan maksudnya itu apa gitu. Oh, maksudnya juga ya? Yes. Kalau nggak salah ini bullish sama bearish ya? Oke, boleh dijelaskan apa itu bullish sama bearish? Aku lupa kalau nggak salah yang lagi itu turun udah ada gambar ya loh Pak Le, tinggal dijelasin aja. Bullish itu lagi naik, kalau bullish itu lagi turun gitu. Kalau seingat. Oke. Nih, mohon maaf. Ini kan Fadli itu ketua EC ya. Ini berlaku nggak? Ini Pak Le ini boleh dapat hadiah nggak? Gimana nih Karim, menurut kamu gimana nih? Ini Pak Le dikasih hadiah apa enggak? Aku nggak tahu ya. Dia ketua. Tapi kok ya jawabannya bener gitu. Gimana nih? Nggak heran jadi presiden EC itu. Kasih ya. Oh, ini Pipit bilang kasih. Oke, berarti bener Pak Le dapat hadiah. Ya tadi buat Indah Suji sama Fadli itu nanti chat aku ya. Chat aku, nanti aku kasih hadiah khusus buat kalian. Jadi benar yang dikatain Pak Le, kalau beruang itu tuh bearish, kalau kerbau atau banteng itu tuh bullish. Maksudnya apa sih, Sam? Jadi di situ kan ada gambar beruang, terus ada panah ke bawah. Itu artinya, aku cerita filosofinya dulu ya. Jadi kenapa bisa dikatakan bearish atau bullish? Ini aku mulai yang bearish dulu. Jadi bearish itu kan beruang. Beruang itu kalau nyerang, dia tuh nyerangnya ke bawah. Nah, karena dia kalau nyerang musuhnya ke bawah, dalam bursa saham itu dikatakan penurunan harga atau pasar sedang pesimis. Sedangkan bullish itu kan punya tanduk kan ya. Dia tuh kalau nyerang musuhnya itu ke atas. Makanya di dunia saham bullish itu bisa dikatakan peningkatan harga atau pasar sedang optimis. Contoh kondisi bearish itu waktu corona kemarin, harga saham turun anjlok-anjlokan karena investor pesimis. Waduh, ini kalau investasi saham aku ruginya semakin besar, ini gimana ini? Jadi mereka tuh pesimis. Sedangkan kondisi bullish itu kayak sekarang ini, lagi recovery dari corona, udah mulai beberapa perusahaan naik, udah bisa mencapai laba gitulah ya. Jadi kondisinya bullish, sedang naik-naiknya. Pasar sedang optimis. Gitu. Oke, bisa di next selanjutnya. Nah, kita ngomongin di word dulu deh, biar orang pada tertarik kenapa sih kita tuh harus investasi saham. Pertama, tanpa minimum modal. Ini hanya berlaku untuk sekuritas ajaib sama IPOT. Tapi umumnya sekuritas, kalau misalnya para pelajar atau para mahasiswa itu mau buka akun sekuritas, itu hanya dikenakan minimum saldo 100.000 aja. Itu ada banyak banget, aku nggak bisa sebut satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa yang mungkin budgetnya terbatas, mungkin bisa coba itu sekuritas ajaib sama IPOT yang dia tuh nggak ada minimum saldo sama sekali. Terus dividen, jadi dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Lalu high return atau capital gain, jadi capital gain atau keuntungan yang kita bisa peroleh dari saham itu bisa dikatakan lebih besar daripada jenis investasi lainnya. Karena aku sendiri juga belajar mengenai financial planning, ini pun juga juga dijabarkan gitu. Jadi kalau ada grafik yang bawah itu, ini sayang Mbak aku kasih ini ya. Yang bawah itu tuh garis X ya, sumbu X itu dia, ini boleh aku coret-coret nggak sih? Biar enak gitu. Gimana ya cara nyaritnya? Atau bentar aku coret. Oh nggak bisa ya? Aku kayaknya nggak bisa coret-coret deh. Pokoknya bisa dibayangin lah ya teman-teman. Sumbu X itu sumbu rentang waktu, kalau sumbu Y itu resiko. Jadi saham itu letaknya tuh pojok ke sebelah kanan, yaitu high risk high return. Jadi kita harus nge-hold itu buat jangka panjang. Sorry. Sumbu X itu return, sumbu Y itu resiko. Jadi si saham ini dia letaknya tuh di pojok kanan atas, yaitu high risk high return. Karena saham ini masuknya high risk high return, jadi
kalau kita investasi di saham, kita tuh berpeluang untuk melawan inflasi. Jadi inflasi itu apa? Inflasi itu adalah peningkatan harga umum. Oh ya, tadi yang capital gain, buat teman-teman yang masih belum paham apa sih itu capital gain, kita nggak usah ngomong saham deh. Misalnya nih, aku jual buku. Aku beli buku itu harganya 50.000. Terus aku bisa jual di harga 80.000. Berarti kan aku untung 30.000 nih. Nah, keuntungan ini disebut capital gain. Tapi kalau nyatanya aku nih dari tadi modal aku 50.000 buat beli buku itu, aku cuma bisa jual di harga 30.000. Berarti aku dapat capital loss atau aku dapat kerugian sebesar 20.000. Itu ya tadi capital gain. Terus yang keempat adalah transparansi dan fleksibel. Jadi teman-teman, kita tuh bisa akses laporan keuangan itu gratis, nggak ada syarat tertentu, bisa diakses kapanpun dan di mana aja. Bisa dua cara buat ngeakses laporan keuangan. Yang pertama itu langsung dari perusahaan, dari web perusahaan. Kalau misalnya teman-teman nyari Unilever ya buka aja webnya Unilever, terus ke info perusahaan, terus ke relasi investor kalau nggak salah, soalnya menu kayak gitu tuh beda-beda, namanya beda-beda ya tiap perusahaan. Itu bisa langsung diakses laporan keuangannya. Atau teman-teman bisa ngeakses lewat idx.co.id. Oke, boleh di next. Nah, tadi kita udah ngomong reward ya, jangan terlena sama reward. Oke, emang saham ini high return gitu loh. Tapi perlu diingat bahwa saham itu juga high risk. Nah, resiko saham ini itu wajib hukumnya diketahui oleh para investor saham pemula. Kita bahas aja yang high risk. Tadi aku juga udah aku jelasin high risk, high return. Kalau misalnya kita mau cuan banyak, ya kita harus berani nanggung resiko besar. Terus yang kedua, tidak dapat dividen. Karena enggak semua perusahaan itu bagi-bagi dividen. Terus, kalau misalnya perusahaan nggak bagi-bagi dividen, apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan perusahaan jelek? Belum tentu. Kita ambil contoh kasusnya Microsoft. Kasus Microsoft pada awal penawarannya atau awal perdagangannya dia di bursa efek gitu ya, dia itu nggak pernah bagi-bagi dividen. Jadi labanya itu ia gunakan untuk mengekspansi bisnis Microsoft. Sampai saat ini Microsoft sudah menjadi perusahaan multinasional atau multi global itu sebutannya, udah mendunia banget. Nah, mungkin bagi pihak Microsoft tuh merasa, wah aku nih kayak perusahaan Microsoft ini udah gede gini, mungkin sekarang saatnya aku bagi-bagi dividen buat para pemegang sahamku. Mungkin bisa sebagai bentuk loyalitas Microsoft terhadap para pemegang sahamnya. Toh Microsoft jadi punya tambahan modal itu ya gara-gara investor beli saham perusahaan Microsoft. Kalau tanpa investor, tanpa ada investor yang mau beli, Microsoft itu nothing gitu loh, nggak punya apa-apa. So kalau misalnya emang ada perusahaan yang rutin bagi-bagi dividen, itu artinya perusahaan tersebut loyal sama para pemegang sahamnya. Tapi jangan dianggap dividen itu wajib gitu ya. Jadi buat kita dividen itu kayak bonus aja. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Mungkin laba tersebut itu dibuat perusahaan tuh buat nge-ekspansi bisnisnya, dan itu bagus karena kita bisa dapat capital gain yang besar dari situ. Terus yang selanjutnya itu tidak liquid. Tidak liquid di sini. Jadi masing-masing saham itu tuh punya klasifikasinya sendiri, kayak mana yang saham blue chip, mana yang saham gorengan, mana yang saham second liner, itu tuh punya klasifikasinya sendiri-sendiri. Dan yang tidak liquid ini yang perlu teman-teman hati-hati atau waspada, itu tuh kalau teman-teman beli saham gorengan tanpa pengetahuan yang mumpuni. Mungkin teman-teman udah punya basic trader yang kuat gitu loh, analisnya udah cakep, udah mumpuni. Jadi kalau misalnya mau beli saham gorengan ya monggo gitu. Tapi kalau buat investor pemula, jangan dulu deh, mending jangan dulu, daripada nyangkut, mending nggak usah dulu aja. Karena saham gorengan itu teman-teman bisa beli, tapi buat jualnya itu susah. Karena apa? Ya karena saham gorengan itu tuh nggak banyak peminatnya gitu. Jadi liquid yang dimaksud adalah aset yang mudah dicairin atau yang mudah dijual atau mudah diuangkan. Saham yang liquid yang banyak peminatnya itu tuh saham blue chip. Gitu ya. Terus tadi capital loss juga udah aku jelasin.
Terus ini selanjutnya ada delisting atau penghapusan pencatatan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan. Bisa jadi perusahaan tersebut itu menyalahi aturan atau perusahaan tersebut ingin kembali menjadi perusahaan go private atau tidak publik. Nah, delisting ini tuh ada dua. Yang satu forced delisting atau perusahaan ini tuh dipaksa perusahaannya itu dihapus secara paksa oleh BEI. Kalau yang volunteer delisting itu perusahaan menawarkan diri untuk saham perusahaannya dihapus dari BEI. Kalau teman-teman beli saham perusahaan yang forced delisting, bisa jadi modal teman-teman itu nggak balik. Karena perusahaan nggak wajib membeli saham yang udah beredar di masyarakat atau nggak wajib buyback lah. Sehingga modal investor itu ya lenyap gitu aja gitu. Beda kalau itu volunteer delisting. Tadi aku udah bilang volunteer delisting karena perusahaan ini mau go private, jadi nggak mau perusahaan terbuka lagi, nggak mau jadi milik publik. Jadi dia memutuskan untuk BEI tolong hapus saham perusahaanku di Bursa Efek, biar nggak ada lagi investor atau masyarakat yang membeli saham perusahaanku. Nah, kalau misalnya perusahaan ini volunteer delisting, modal teman-teman tuh masih bisa balik lah, seenggaknya ya 50%-nya bisa balik. Nah, nanti kalau misalnya perusahaan volunteer delisting, itu tuh perusahaan dapat melakukan buyback. Jadi investor tuh nggak rugi-rugi banget. Dan perihal buyback ini nanti harganya sesuai kesepakatan. Misalnya disepakati, misalnya aku perusahaan ya, aku mau beli saham masyarakat itu per satu lotnya 5.000 gitu. Nggak per lembar 5.000, berarti aku beli satu lotnya 500.000. Kayak gitu, nanti tergantung kebijakan dari perusahaan. Contoh perusahaan yang volunteer delisting atau dia go private itu ada perusahaan Danone atau Aqua, aku nggak tahu itu cara gimana bacanya, pokoknya Danone ya, Aqua. Itu dia dulu go public, tapi sekarang dia go private. Dan si Danone ini dia itu melakukan buyback, dia membeli saham yang udah beredar di masyarakat. Jadi kalau misalnya aku beli saham Danone, kalau aku jual ya aku dapat duit gitu. Tapi kalau nggak aku jual ya nggak apa-apa. Tapi ya aku tetap masih jadi pemegang sahamnya ya. Tapi nanti urusannya kayak misalnya aku mau jual atau aku mau gimana ya, itu tuh aku udah nggak bisa melakukan itu tuh di Bursa Efek, udah nggak bisa lakukan itu di sekuritas. Yaitu udah relasinya aku sama Danone, aku sama perusahaan Danone gitu. Itu kalau delisting. Terus ada lagi suspensi saham. Suspensi saham yaitu pemberhentian perdagangan saham oleh BEI karena terjadi pelanggaran atau bahkan terdapat pergerakan mencurigakan dari perdagangan suatu saham. Suspensi ini bisa bermacam-macam waktunya, itu tergantung seberat apa pelanggarannya. Suspensi saham kita anggap aja lah ya, ini tuh kayak murid yang kena skors. Biar simple aja ya, dan teman-teman bisa paham. Jadi, kalau murid itu melakukan kesalahan, ya maksudnya kesalahan itu udah nyalain aturan banget, tapi bisa dianggap itu pelanggaran sedang lah. Kayak gitu, mungkin dia diskorsnya cuma beberapa hari aja. Atau ternyata dia udah melanggar peraturan sedang, ya mungkin diskorsnya bisa beberapa minggu atau sampai beberapa bulan. Tapi kalau ternyata dia udah menyalahi aturan yang ini hukumannya berat banget, ya mohon maaf aja, berarti murid tersebut harus di-DO. Sama kayak saham. Sama kayak saham. Kalau suatu saham perusahaan, misalnya perusahaan X gitu ya, aku di sini ngomong pelanggaran ya, berarti saham X ini melakukan pelanggaran aturan di BEI. Tergantung nih, saham X ini melanggarnya seberapa berat. Kalau misalnya kecil ya berarti dia bisa disuspendnya cuma beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Kalau misalnya sedang ya mungkin bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi kalau udah termasuk pelanggaran berat, ya mohon maaf aja, ini langsung di delisting dari bursa. Kayak gitu. Oke, langsung di next. Di sini ada metode beli saham. Yang pertama DCA atau nyicil. Ini berdasarkan harga rata-rata, karena namanya juga averaging ya. Ini tuh berdasarkan rata-rata. Misal aku beli saham X gitu ya. Pertama itu di harga 470. So aku beli kedua itu di harga 500, beli ketiga di harga 720, beli keempat di harga 300. Ini harga
pertama saya ke 4, aku tambahin dibagi 4. Jadi kenanya rata-ratanya itu aku cuma beli rata-rata harga saham itu 498. Itu kalau DCA. Terus ini momentum itu beli saat harga saham itu terdiskon, beli pas diskonan. Terus kalau lamsam itu beli sekali langsung puluhan atau bahkan ratusan lot. Kalau teman-teman tanya nih, mana yang bagus? Menurut aku semuanya bagus. Tinggal disesuaikan sama karakter sama budget teman-teman. Kalau semisal nih teman-teman udah nemu perusahaan yang bagus dan dia prospek kedepannya tuh cakep lah, itu bisa teman-teman melakukan DCA, nyicil terus. Mau itu harganya naik atau harganya turun, tetap nyicil. Tadi ingat persyaratan di awal, kalau misalnya perusahaan ini masih mencatat kinerja yang baik di laporan keuangan ya jangan jual saham tersebut. Keep aja terus. Jualnya kalau nanti udah ada indikator kayak wah ini kayaknya perusahaan ini udah nggak benar, udah nggak sehat lagi gitu. Nah, itu baru dijual. Itu belinya tadi pakai DCA. Lalu kalau misalnya teman-teman udah naik level kan ya, tadi aku bilang dari pemula mungkin jadi ke investor moderate, nggak beginner lagi. Itu teman-teman mau sabar nunggu sampai diskon gitu. Ya bisa, jadi nunggunya pas momentum, nunggu kalau saham itu lagi terdiskon atau murah atau under value atau harga saham tersebut lagi salah harga atau lagi nggak hits aja, lagi nggak dilirik sama market, jadinya murah. Nah, sambil nunggu waktu diskon, biasanya para investor ini tuh nyiapin dana, mereka itu nyicil juga sih, tapi nyicilnya bukan di saham. Nah, tadi kan DCA tuh langsung beli, misalnya saham perusahaan X kamu beli tiap bulan gitu. Tapi kok momentum tuh enggak, jadi mungkin uangnya bisa kamu taruh di deposito dulu apa di rekening, nanti tiap bulan kamu masukin uang ke situ sambil nunggu momen yang pas, sambil nunggu waktu ke diskon. Nah, nanti kalau udah hari H, udah saham yang kamu incar itu ternyata diskon, langsung kamu beli. Dan bisa belinya itu borongan gitu. Lalu kalau yang lamsam ini tuh bisa dikaitkan sama yang momentum. Tadi aku yang bilang kalau selagi nunggu momen ya, selagi nunggu diskon kan pasti kita nabung dulu ya, biar nanti saat hari H, saat harga udah diskon kita bisa borong banyak. Itu bisa ada kaitannya momentum sama lamsam. Atau misalnya kasus lainnya, teman-teman ini dapat uang kaget ya, atau dapat uang waris, atau dapat hadiah yang senilai 100 juta atau 10 juta, itu mending duitnya buat beli saham aja sih. Terus belinya borongan, berarti langsung belinya berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus lot. Itu pakai metode lamsam. Oke, next. Tunggu dulu. Ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai investasi saham? Pastinya ada. Oke, langsung ke next aja. Ini nasihat untuk para calon investor saham pemula dari aku. Kalau teman-teman mau nambahin di kolom chat itu monggo banget. Aku malahan berterima kasih buat teman-teman yang udah nambahin nasihat untuk para calon investor saham pemula, itu biar kesalahan kita di masa lampau itu nggak dialami oleh teman-teman di sini, teman-teman calon investor saham pemula. Gitu ya. Yang pertama, pakai uang nganggur atau uang dingin. Oke. Ini ada pengaruhnya sama jangan beli pakai margin trading atau uang hutang. Jangan banget. Kenapa? Karena aku ngerasa calon investor pemula, apalagi generasi milenial itu, males yang namanya buat belajar investasi saham. Padahal ilmu itu udah ada banyak banget. Di YouTube ada, di Instagram ada, terus apa lagi sih? TikTok ada, Spotify ada, semuanya itu ada gitu. Nah, karena ya ini aku nggak ngomong teman-teman yang di sini ya, mungkin teman-teman yang di luar atau yang males belajar gitulah ya. Tapi aku harap teman-teman di sini nggak males belajar karena ya udah datang di sini ya berarti teman-teman niat buat belajar gitu. Misal tadi ada kita sebut si A ini males banget belajar saham. Maunya yang enak-enak aja, mau yang mudah aja. Yaudah kalau misalnya ada orang yang ngepobom saham Y, ya kita beli saham Y. Nggak peduli itu mau
analisa jelek atau gimana, ya kita beli sahamnya gitu. Nah, masalahnya gini, kalau sahamnya tadi atau yang sahamnya dipom-pomin sama orang itu untung, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya rugi itu tuh gimana? Nah, makanya pakailah uang nganggur atau uang yang kita ini udah rela seandainya uang itu tuh hilang. Makanya jangan pakai uang panas kayak uang bayar SPP itu, jangan pernah pakai uang itu. Atau pakai hutang itu jangan. Mau semenarik apapun saham, atau misalnya pas kasusnya Antam kemarin, itu ada, atau aku baca di berita, ada orang itu tuh rela gadai rumah, uang itu dipakai beli saham Antam, karena ya ada embel-embel Elon Musk mau masuk ke sini kan, jadi kalau misalnya Elon Musk jadi mau masuk ke sini, ya Antam naik gitu. Naiknya gede. Jadi orang berani yang namanya gadai rumah, gadai kendaraan, biar uang itu bisa buat beli saham Antam. Sekarang nyatanya apa? Elon Musk nggak tahu mau datang ke sini apa enggak. Kita di ghosting cuy, kita di ghosting sama Elon Musk. Nah, kalau ya itu pas kasus Antam kemarin, yang nasib orang yang udah gadai rumah itu gimana? Yang orang gadai gadai kendaraan itu gimana gitu? Kalau mereka tuh rugi, nggak bisa bayar gitu. Nah, aku nggak mau teman-teman investor saham pemula di sini itu beli pakai uang panas atau beli pakai uang hutang atau margin trading. Margin trading itu tuh uang yang sekuritas pinjamin buat kita, yaitu buat di transaksi saham gitu. Jadi misalnya modal kita tuh sebenarnya cuma 1 juta, tapi dari sekuritas tuh ngasih kita 3 juta buat investasi. Itu jangan, apapun yang terjadi jangan pernah. Terus oh ya, aku mau nambahin dikit yang masalah yang tadi pom-pompers. Ini tuh ada ngaruh sama tahu apa yang kamu beli dan apa yang kamu lakukan. Nggak usah deh beli saham. Contoh kita mau beli barang second atau kita mau beli tas. Gini, let's say lah kita anggap kita mau beli gadget, mau beli iPhone 11 second. Pasti kita cek dong. Pertama, itu ada defeknya apa enggak? Baterai health-nya kayak gimana? IMEI-nya terdaftar apa enggak? Ini beneran iPhone udah refurbish atau masih baru? Garansi apa? Itu kan kita harus cek gitu. Tapi kenapa di saham itu teman-teman nggak ngelakuin hal itu? Jadi sebelum beli saham itu ada baiknya teman-teman melakukan analisa sendiri-sendiri. Mau orang bilang saham Antam sebagus apapun, kalau teman-teman nggak melakukan analisis, jangan pernah beli Antam. Kecuali kalau misalnya teman-teman jadiin referensi yang tadi, Antam itu bagus, terus teman-teman udah ngecek nih, udah baca laporan keuangan, ini saham Antam ternyata menarik. Terus mungkin teman-teman yang trader ngecek, ini kayaknya saham Antam ini lagi under value nih. Terus teman-teman beli, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena teman-teman udah melakukan analisanya sendiri. Gitu. Nanti aku jelasin itu lebih lengkapnya nanti di topik yang jangan malas belajar dan jangan asal ikut ngomong orang. Next aja kita ke diversifikasi aset. Belum. Itu masih dalam satu kotak. Nah, diversifikasi aset. Jadi yang dinamakan diversifikasi itu adalah nyebar aset. Nggak cuma naruh duit di satu aset aja, atau don't put your all eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu itu dalam satu keranjang. Karena kalau saat keranjang itu jatuh, ya telurmu pecah semua. Minimal itu kita harus punya 2 aset investasi yang berbeda. Dan kalau bisa aset yang satunya ini, misalnya kita udah punya saham nih, ya aset satunya ini kalau bisa tuh harus memiliki sifat yang saling melengkapi aset saham kita. Atau aset tersebut ini seenggaknya kinerjanya berkebalikan dengan saham. Let's say emas sama saham. Harga emas itu naik kalau kondisi perekonomian itu sedang jelek. Pas waktu corona kemarin, atau waktu krisis, atau waktu resesi, harga emas itu melambung tinggi. Sedangkan harga saham itu anjlok parah lah. Nah, artinya apa? Artinya saat ekonomi jelek, atau saat resesi, atau saat kritis, kerugian kita di saham masih dapat ditopang dari keuntungan yang kita peroleh dari investasi emas. Emas yang di sini aku maksud untuk emas batangan ya, atau emas murni, atau emas Antam, bukan emas perhiasan, soalnya itu beda lagi. Dan beli emas ini tuh bisa beli emas fisik ataupun beli emas
emas online, kan udah banyak nih emas online. Tapi kalau aku sendiri, aku adanya emas online. Oke, yang nasihat yang ketiga adalah telah memiliki dana darurat minimal 3 kali pengeluaran pokok bulanan. Sejatinya teman-teman, sebenarnya teman the real friend ya, the true friend kita itu adalah dana darurat. Karena apa? Dana darurat itu ada diibaratkan sosok teman yang akan menemani dan membantu kita tuh di kala susah. Why? Kita ambil kasus waktu corona kemarin ya. Saat corona kemarin semua investasi anjlok, banyak PHK massal. Kalau misal nih kita atau orang tua kita atau tulang punggung di keluarga kita itu kena PHK, terus sumber masukan utama itu hilang. Pertanyaannya, kita mau hidup dari mana? Mau jual investasi? Investasi aja udah rugi loh. Nggak akan cukup. Atau mau jual barang? Masih belum nutup. Atau mau minjem duit? Kalau minjem duit itu malah nambah masalah. Karena apa? Itu kayak ibarat gali lubang, nutup lubang. Kita sekarang punya lubang besar. Kita mikir gimana caranya nutup lubang ini. Kalau kita minjem duit, berarti kita gali lubang baru. Nah, tanah yang kita buat gali lubang kedua, buat nutup lubang pertama. Terus berarti kita punya lubang lagi dong. Ini lubang yang kedua itu kan. Nah, lubang kedua kita tutupnya dengan cara kita gali lagi lubang ketiga buat nutup lubang kedua. Sama aja kayak gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Terus apa dong solusinya? Ya solusinya kita harus punya dana darurat. Besaran dana darurat itu bisa berasal dari pengeluaran pokok bulanan teman-teman, seperti pengeluaran kayak makan, bayar kos atau sewa rumah, transport, pulsa atau paket data, transfer ortu, kalau misalnya teman-teman jadi tulang punggung keluarga, atau mungkin bayar sekolah adik, ataupun bayar pengobatan keluarga atau saudara yang sakit. Nah, terus gimana cara tahu pengeluaran pokok bulanan kita tuh apa aja? Ya dengan cara melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Mencatat pengeluaran dan pemasukan bisa lewat mana aja? Bisa lewat HP. Ada banyak aplikasi money manager atau catatan keuangan itu banyak banget kok di App Store atau Play Store. Itu bisa di HP atau teman-teman suka pakai cara lama, pakai buku atau jurnal. Terus bisa juga pakai Excel biar tahu nih besarannya berapa aja kan langsung dihitungin kan dari Excelnya pakai rumusnya. Kayak gitu. Terus nasihat yang keempat adalah tentukan tujuan investasi lalu pilih produknya. Jangan kebalik ya, jangan pilih produk investasinya terus baru nentuin tujuannya gitu. Nah, kalau teman-teman investasi tapi nggak punya tujuan, itu sama aja kayak teman-teman mau naik kereta apa naik pesawat tapi nggak tahu mau kemana gitu. Nah, pesawat, kereta, mobil atau kendaraan itu kita bisa ibaratkan produk investasi. So, tentuin dulu tujuannya. Tentuin kita mau pergi kemana. Oke, kita udah punya tujuan, kita udah tahu tujuan investasi kemana. Kita misalnya udah tahu tujuan kita pergi mau kemana, misalnya dari Jogja ke Jakarta, gitu loh ya. Nah, kita udah tahu kita mau tujuan ke Jakarta, titiknya di Jogja. Nah, ini langkah selanjutnya adalah teman-teman nentuin mau ke Jakarta ini tuh buru-buru atau butuh urgent, cepet gitu. Kalau teman-teman sekiranya nyantai aja, ya naik mobil gitu. Bisa nyetir nyantai, nikmati perjalanan. Tapi ya nyampainya ke Jakarta lama gitu. Atau teman-teman mau yang agak lebih cepat daripada mobil, karena mobil kan belum lagi nanti macetnya, capeknya. Aku udah merasakan, aku belum pernah merasakan pernah waktu pas EC Viscom itu ke Jakarta, gila sih itu capek banget. Kayak gitu. Yang mau nggak nyetir, capek nyetir gitu, bisa pilih naik bis atau naik kereta. Atau mungkin teman-teman butuh cepat gitu, atau dalam 5 jam bisa sampai ke Jakarta. Nggak usah 5 jam ya, kalau naik pesawat bisa 1 jam gitu. Dari Jakarta ke Jogja tuh mungkin sekitar 2 jam lah.
Nah, itu bisa teman-teman pilih pesawat. Jadi apa artinya? Artinya ya teman-teman tentukan tujuannya dulu, terus berapa lamanya, baru pilih produknya. Nah, sekarang aku tanya, bisa nggak teman-teman beli tiket pesawat, bilang ke mbak-mbaknya itu kayak gini, atau ke petugasnya itu kayak gini, Mbak, Mas, tolong pilihkan tiket pesawat untuk saya, bebas pergi kemana aja, saya manut. Itu bisa nggak? Pasti kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya emang mau kita naik pesawat, ya kita harus tahu tujuannya. Misalnya Mbak, saya mau beli tiket pesawat ke Jakarta jam segini hari ini, itu baru jelas gitu. Itu baru jelas tujuannya. Nggak bisa kayak Mbak pilihin dong tiket pesawat bebas lah, mau tujuan kemana aja, saya mah manut, saya bayar gitu. Kalau Anda crazy rich itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pas-pasan gitu, ini nggak bisa gitu loh. Nah, jadi mindset investasi yang benar itu tentukan tujuan investasi terlebih dahulu. Setelah tahu tujuan investasinya, terus teman-teman mikir, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk aku mencapai target investasi tersebut. Misal, aku investasi buat modal nikah nih. Aku nikah, amin deh, 5 tahun lagi di 2026. Amin dulu lah. Doa dulu aja lah. Nah, aku tahu aku tujuannya buat modal nikah, jangka waktunya 5 tahun. So, aku pilih produk yang mana nih yang sekiranya cocok buat 5 tahun. 5 tahun ini kan masuknya ke medium kan ya. Jangka waktu bukan yang pendek, tapi yang sedang-sedang aja. Itu produk apa aja yang cocok. Mungkin aku bisa milih kalau buat jangka 5 tahun itu bisa SBN atau SPSN, bisa P2P, bisa reksadana saham, bisa reksadana pendapatan tetap. Banyak kan? Banyak itu opsinya. Jadi tentukan tujuan investasinya dulu, terus tentukan waktu atau jangka waktunya, barulah pilih produk investasi tersebut. Wah, thank you banget ya yang mengaminkan doaku gitu. Semoga kalian juga cepat dan ditemukan jodohnya ya. Oke, terus nasihat yang tadi yang jangan beli margin ini tuh udah. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Tahu apa yang kamu beli dan apa yang kamu lakukan. Bentar, aku ngos-ngosan. Aku mau bilang ke teman-teman, jangan pernah percaya siapapun di bursa saham. Semua investor di bursa saham itu pasti punya kepentingannya masing-masing. Ingat, di bursa saham itu ada bandarnya. Dan bandar akan selalu menang. Bandar ini, dia pintar, tapi licik. Jadi dia mencari cara gimana caranya biar investor pemula itu terperangkap dalam perangkapnya, masuk ke perangkapnya. So, apakah investor awam diuntungkan? Ya belum tentu. Jadi aku mau cerita sedikit tentang fenomena cuci piring. Ini udah pernah dibahas sama Kak Felicia Putri. Jadi fenomena cuci piring ini aku gambarkan seperti sebuah pesta. Nah, di pesta tersebut menyediakan 5.000 porsi makanan dengan 10 jenis makanan yang berbeda. Oke, pertanyaan nanti aku jawab di akhir semuanya ya. Tadi sampai mana kan? Ya sampai 5.000 porsi makanan dengan 10 jenis makanan yang berbeda. Nah, bandar itu ibaratkan tamu yang datang awal lah. Karena bandar datang di awal, tadi aku bilang ada 10 jenis makanan nih. Si bandar ini masih bisa nyicipin 9 atau bahkan semua jenis makanan itu masih bisa dia cicipin gitu. Nah, terus si bandar ini dan bandar-bandar lainnya itu berinisiatif buat undang artis ke pesta tersebut. Let's say lah, bandar ini ngundang Raffi Ahmad gitu. Terus si bandar ini nge-share, Raffi Ahmad mau datang loh ke pesta ini, ayo datang yuk. Ayo datang ke pesta ini gitu. Jadi beneran tuh orang-orang pada datang karena mau lihat Raffi Ahmad itu ibaratkan. Nah, setelah mereka nge-publish, mereka post di Instagram kalau Raffi Ahmad mau datang ke pesta tersebut, datang 1.000 orang pertama. 1.000 orang pertama ini masih bisa nyicip 8-9 jenis makanan. Terus muncul lagi nih 2.000 orang pertama, ini total ya, berarti 2.000 orang pertama, bukan 1.000 tambah 2.000 total 3.000, enggak. Ini datang
datang lagi, pokoknya jadinya 2.000 orang pertama. Ini dia masih bisa nyicip 5-7 makanan. Terus datang lagi nih, 3.000 orang pertama. Dia masih bisa nyicipin 3-5 jenis makanan. Terus 4.000 makanan, dia seenggaknya masih bisa nyicip 1-3 jenis makanan. Sekarang pertanyaannya, 1.000 orang terakhir yang datang ke pesta tersebut, itu tuh bisa nyicip apa? Udah nggak ada, udah habis makanannya. Karena udah habis, makanya 1.000 orang terakhir itu bisa dikatakan kayak kasaran itu cuci piring aja, makanannya udah habis kok, gitu. Nah, di saham itu juga kayak gitu. Kalau kita beli hanya berdasarkan pom-pom orang, kita nggak tahu apa yang kita beli, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita telat beli saham X atau saham yang dipom-pomin orang atau saham yang dipom-pomin bandar, karena kita nggak tahu ya, kita nggak bisa bedain itu tuh dia tuh bandar apa enggak gitu loh. Karena bandar itu pintar memanipulasi lah. Nah, investor yang telat beli saham X gitu anggaplah ya, itu tuh dia nggak dapat apa-apa, bahkan yang dia dapat itu cuma rugi. Kenapa ya? Karena harganya udah dipucuk. Kalau misalnya berdasarkan kurva apa itu, kurva yang indifferent curve atau apalah itu, kan kalau misalnya udah mencapai titik maksimum dia itu kan pasti akan turun kan ya. Nah sama kayak saham, kalau saham itu misal saham X itu dia udah mencapai puncak gitu, udah sampai titik tertinggi, ya dia ya bakal turun. Jadi investor yang telat beli atau yang investor yang akhir-akhir beli saham X, ya udah nggak dapat apa-apa gitu. So be a smart investor, jangan mau dibodohi bandar, karena mau gimana pun bandar akan tetap menang. Jadi gimana cara kita bisa kita nggak terjebak dalam jebakan bandar, yaitu dengan menganalisa. Bisa pakai fundamental atau bisa pakai technical. Oh iya, berarti ini jangan malas belajar dan jangan asal ikut pom-pom orang. Oke, berarti itu termasuklah ya. Oke, kita yang terakhir ini nasihat terakhir maksudnya, bukan slide terakhir ya. Itu jangan berinvestasi dari uang sisa belanja. Sisa uang belanja yang dimaksud di sini adalah uang hedon atau uang nongki dan lain-lain. Pokoknya bukan belanja kebutuhan bulanan. Contohnya aja nih, kita mau nongkrong di kafe, kita bawa duit 300.000. Terus kita janji ke diri kita sendiri buat jangan ngehabisin 300.000 itu. Kalau bisa, kita tuh nyisain 100.000 itu buat diinvestasiin. Berarti sebisa mungkin kita ke kafe cuma ngehabisin uang 200.000 aja. Bisa jadi kalian bisa ngelakuin hal tersebut. Bisa jadi kalian emang bisa habis kurang dari 200.000 gitu. Nah, sebenarnya cara yang berinvestasi uang sisa belanja itu tuh konsep yang bisa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita. Kalau buat milenial kayak gini menurut aku tuh kurang pas gitu. Karena apa? Karena ya gimana enggak ya, kita tuh hobinya sekarang bikin story di kafe mewah. Terus kita terkadang suka impulsif buying gitu, beli barang yang nggak dibutuhin cuma karena alasan lucu gitu, atau wah ini limited edition gitu. Atau bahkan generasi milenial sekarang itu tuh rela berhutang buat beli aset konsumtif. Jadi bisa dibilang kebanyakan generasi milenial itu tuh BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya kalau saran aku ya mending ya bergayalah sesuai isi dompetmu aja gitu. Nah, gimana caranya biar kita nggak merasa berdosa karena udah kalap shopping gitu ya? Ya lebih baik kalau kita dapat uang itu tuh kita investasiin dulu. Baru kalau masih ada sisa itu monggo lah bebas mau digunain buat apa aja gitu. Yang penting kita udah berinvestasi dahulu. Gitu. Oke. Ini cepat aja. Nah, ini compound interest rate. Karena banyak teman-teman aku kayak udah aku jelasin tentang saham, udah ya kayak gitulah. Tapi mereka tuh masih takut buat investasi. Terus gimana dong caranya? Oke, selain menganalisa rasa takut tersebut, teman-teman tuh harus tahu konsep dari compound interest rate atau bunga majemuk. Jadi apa sih bunga majemuk itu? Jadi bunga majemuk itu atau compound interest rate adalah menginvestasikan kembali keuntungan investasi pada tahun sebelumnya. Jadi return kita atau return investasi kita tuh bakal terus bergulir atau bergulung setiap tahunnya. Itu ibaratkan bola salju yang awalnya kecil nih ya. Kalau
dia gliding, semakin gliding, seiring berjalannya waktu, bola salju yang kecil itu tuh bisa jadi gede. Nah, bola salju itu kita ibaratkan return investasi yang kita peroleh. Nah, FYI aja, Albert Einstein itu mengakui bahwa konsep ini merupakan keajaiban dunia ke-8. Terus kenapa teman-teman masih harus ragu gitu? Nah, teman-teman bisa perhatiin yang di gambar kanan, itu, ya bisa dibaca sendiri, di compound interest rate atau bunga majemuk itu tuh nggak peduli seberapa besar modal investasi teman-teman, asal dilakukan secara rutin dan memulai sedini mungkin, maka return investasi teman-teman bisa lebih tinggi daripada yang lain. Buat 65 orang yang ada di sini, kalau punya adik kecil gitu ya mungkin yang SMP apa yang SMA, boleh kita ajarin investasi. Biar apa? Biar mereka bisa memulai investasi sekarang, sehingga nanti waktu mereka udah umur 20 tahun apa udah kuliah kayak kita gini, mereka tuh udah ngantongin banyak duit gitu loh. Nah, terus kalau teman-teman masih nggak yakin atau masih belum pede buat terjun di investasi saham, saran aku adalah perbanyak dan memperdalam ilmu investasi saham. Jangan malah membiarkan rasa takut itu menguasai diri teman-teman buat malas belajar. Oke? Next. Pertanyaannya sekarang, saham itu halal atau haram? Mungkin boleh di kolom di chat, itu halal apa haram, ayo. Oke, selagi nunggu, langsung aja next ke slide-nya. Oke, halal. Oke. Kok halal sih? Oke, halal. Oke, semua orang setuju kalau ini halal. Jadi menurut fatwa DSN MUI nomor 80, perdagangan efek itu boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. Apa aja ketentuan khusus itu? Yang pertama, transaksi saham yang kita lakukan itu tidak boleh berasal dari margin trading. Kedua, tidak melakukan short selling. Short selling itu kan kalau kita beli saham, itu kita baru dapat saham tersebut itu H+2. Nah, sebelum H+2, itu kan berarti saham itu belum kita miliki kan. Nah, sedangkan kalau short selling, kita beli sekarang dalam waktu 1 jam itu bisa kita jual. Nah, yang kita jual saham yang short selling itu kan berarti kita belum punya saham tersebut kan ya. Itu nggak boleh, itu dalam saham itu nggak boleh melakukan short selling. Terus yang ketiga, perusahaan yang kita beli haruslah saham perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi daftar efek syariah adalah seluruh daftar perusahaan saham syariah yang ada di Indonesia. Atau gampangnya kalian cukup lihat indeks ISSI atau indeks saham syariah Indonesia. Sorry kalau kebalik antara indeks syariah saham Indonesia atau indeks saham syariah Indonesia. Pokoknya ISSI itu ada di sekuritas kalian, bisa dicek dulu. Oh ya, boleh langsung ke next selanjutnya. Nah, ini DES atau daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini akan selalu diupdate oleh OJK selama 6 bulan sekali. Jadi insya Allah kalau teman-teman beli saham yang ada di indeks ISSI, JII atau CI70 itu insya Allah itu udah saham syariah lah, saham perusahaan syariah. Oke, nah karena ini diupdate sama OJK selama 6 bulan sekali, bisa jadi ada perusahaan yang keluar dari ISSI ataupun ada saham perusahaan baru yang masuk ke indeks ISSI. ISSI, sorry, S-nya 2, bukan 3 ya. Sekarang total saham perusahaan yang ada di ISSI itu ada 431 emiten atau perusahaan. Terus ada indeks saham syariah lainnya, itu ada JII 70 yang isinya 70 saham syariah terliquid, dan JII TO, ini Jakarta Islamic Index, yaitu isinya 30 saham syariah yang bisa dibilang terbaik lah di Indonesia. Apa aja kriteria perusahaan yang masuk ke DES atau ke daftar efek syariah itu bisa teman-teman perhatikan, bisa baca di kanan. Yang tentunya barang atau jasa yang dijual perusahaan tersebut itu tuh tidak mengandung riba, gharar, maisir, qimar, terus tidak memproduksi barang haram kayak rokok, minuman alkohol atau yang mengandung babi atau segala yang diharamkan Islam.
Terus nggak ada praktek riswah atau suap atau manipulasi data, nggak ada kecurangan sama sekali. Terus rasio hutang ribanya itu kurang dari 45%, sama rasio pendapatan tidak halal atau bunga itu harus kurang dari 10%. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan investor saham syariah. Aku di sini mau menekankan kepada SOTS atau sistem syariah online trading system. Nah, misal nih, sekuritas A itu punya aplikasi buat jual beli saham. Aplikasi tersebut dinamakan OTS atau online trading system. Kalau misalnya teman-teman sekarang punya Ajaib, punya aplikasi Ajaib, punya aplikasi iPod, itu teman-teman namanya teman-teman punya OTS atau online trading system. Kalau pakai SOTS atau Syariah Online Trading System, itu insya Allah investasi teman-teman 99% itu dikatakan syariah. Karena SOTS itu sistemnya lebih ketat daripada OTS yang konven. Jadi kalau misalnya ada perusahaan keluar dari DES atau DES, maka teman-teman tuh nggak bisa membeli saham perusahaan tersebut. Cuma bisanya ya dijual aja. Terus nggak ada margin trading, sama nggak ada short selling. Oke, boleh next ke selanjutnya. Nah, hati-hati jangan asal beli saham, karena saham juga punya karakternya sendiri. Ini kan teman-teman bisa baca nih, core, growth, cyclical, dividend, turnaround. Teman-teman jangan salah asal pilih perusahaan, jangan asal beli saham. Kalau misalnya teman-teman tahu yang saham teman-teman yang beli itu termasuknya ke core stock, dia ini bagus, tingkat pertumbuhannya emang agak slow ya, agak lambat, tapi dia rutin bagi dividen dan kinerjanya dia itu emang udah bagus gitu. Kalau bisa di hold sampai 5 tahun atau lebih panjang lagi, ya hold aja gitu. Jangan di tradingin. Jangan salah gitu loh. Kalau mau tradingin ya tradingin perusahaan cyclical aja, yang dia perusahaan komoditas. Jadi kalau perusahaan komoditas itu berdasarkan komoditas dunia, misalnya kita pertambangan sih. Batu bara dunia naik, ya saham batu bara di Indonesia juga bakal naik gitu loh. Tapi naiknya itu tuh kalau naik banget, kalau turun banget ya, kayak saham Antam itu juga saham cyclical. Ya kamu trading ya trading saham cyclical aja, jangan saham core malah di tradingin gitu. Atau nah kebalikannya, saham cyclical malah disimpan buat jangka waktu yang lama, buat diinvesting gitu loh, diinvest dalam jangka waktu yang lama. Ya ini juga salah gitu. Padahal cyclical tuh udah tahu dia tuh pergerakannya volatilnya tuh tinggi. Ya jangan disimpan lama-lama gitu. Atau yang dividen ya, kalau tahu ini dia bagi-bagi dividen, kalau misalnya kan dividen bisa buat passive income kan ya. Ya hold aja terus gitu loh. Karena dari dividen aja tuh kayak udah cukup banget buat kita gitu. Jadi ya jangan di tradingin gitu kalau saran aku. Ya, itu aja dari aku. Kalau mau dipelajari ini bisa dibaca sendiri aja. Oke, langsung next. Nah, ini referensi aku, ini aku saranin ya. Teman-teman investor saham pemula tuh baca ini nih, yuk belajar saham untuk pemula. Ini buku yang ditulis sama investor saham pemula atau ISP, itu sama ilmu sahamnya Belvin. Ini aku akui, bukunya bagus, komplit, terus warna-warni, nggak bosenin. Jujur aja ini bagus banget. Yuk belajar saham sama ilmu saham. Ini buat investor pemula. Terus kalau misalnya mau fokus ke technical, bisa baca Technical Analysis for Mega Profit Edianto Ong. Atau mau yang fundamental itu bisa baca bukunya Rahasia Analisis Fundamental by Raymond Budiman kalau nggak salah. Aku punya bukunya itu di atas. Yaitu Raymond Budiman. Atau ini bisa baca bukunya Multi Bagger Rifan Kurniawan. Terus ya udah itu aja. Oh, kamu tahu pasar modal syariah ini, baca bukunya Irwan Abdullah ini cakep banget sih bukunya. Komplit juga. Terus referensi yang aku ambil ini juga berasal dari webinar SPM level 1 sama webinar saham lainnya. Oke, di next. Ini udah sampai ke slide terakhir. Jangan lupa follow Instagram aku. Terus tadi yang buat para pemenang silahkan nge-WA aku ya. Kayaknya ini teman-teman aku semua deh. Ya, Indah Suci Mafadlia itu teman aku. Kebetulan banget teman aku. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau daftar kelas gratis di ISSD Study Club, itu tinggal langsung aja bit.ly, terus kelas gratis ISSDSC. Ini yang kelas gratis ya. Ini rating buat kelas ISSD, ini investasi saham sejak dini Study Club.
Ini kalau di rata-rata ini mungkin sekitar dapat 4,4 lah ratingnya. Terus ini ada testimoni dari apa namanya teman-teman aku yang ikut kelas ISSD. Ya udah gitu aja. Silakan kalau yang mau tanya, dipersilahkan. Yuk. Buka berapa pertanyaan nih? Kita buka buat siapapun yang ingin nanya. Oke. 3 aja, Pak, atau gimana? 3 dulu terus kalau udah Oke, mungkin 3 dulu. Oke, 3 dulu. Silakan siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kalau malu-malu mungkin bisa. Banget sih materi kita malam hari ini. Wah, thank you. Semoga teman-teman masih bisa ngikutin ya. Semoga aku jadi tahu banyak nih, Kak, tentang saham. Wow. Thank you. Oke, ini pertanyaan dari Vivi. Aku mau tanya, menurut Kak Raisa, mending belajar saham dulu atau punya uang dulu? Soalnya mungkin beberapa ada yang udah kepingin banget coba investasi saham, tapi duitnya yang belum mencukupi. Makasih, Kak. Tadi aku bilang, ada uang dingin nggak? Kalau nggak ada, jangan dulu. Kalau enggak, misalnya uang saat ini cuma punya ada 100.000, ya beli aja saham perusahaan yang kurang dari 100.000 gitu. Jangan maksain beli saham BBCA gitu. Padahal uang kita cuma punya 100.000. Padahal satu lot BBCA itu 3 juta itu. Kamu nggak mau kalau misalnya emang ngebut banget beli BBCA, dia harus ngutang dong. Ngutangnya 2.999. Itu nggak rekomen banget. Kalau ada duitnya, misalnya duitnya sekarang pas-pasan, mungkin kalau ada cuma budgetnya 100.000 ya beli dulu saham yang kurang dari itu. Ada banyak kok saham second liner yang bagus, yang harganya satu lotnya kurang dari 100.000, itu monggo dicari di sekuritas masing-masing. Tapi kalau misalnya apa namanya emang belum ada sama sekali, ya nabung dulu aja. Aku bilang ikut webinar dulu, belajar dulu, kayak gitu ya Vivit. Mungkin mau disanggah apa gimana? Kalau mau disanggah langsung on mic aja nggak apa-apa. Sini ada pertanyaan dari Dandi Maulana. Kak mau tanya, menurut Kak Raisa mending main reksadana dulu apa saham? Nah ini tergantung tujuan investasi kamu apa. Aku nggak bisa ngomong kayak mending reksadana dulu deh, apa saham dulu deh, kayak gitu. Ya nggak bisa, soalnya saham kan juga banyak kan ya. Kalau misalnya buat investor pemula, bisa teman-teman langsung terjun di saham, tapi belinya blue chip dulu. Jangan coba-coba beli saham gorengan dulu lah. Jadi ini maksudnya gimana nih Dandi? Atau Dandi mau on mic kita diskusi malam ini? Boleh loh. Enggak sih Kak, cuman mau nanya aja. Oh mau nanya aja. Aku mau nanya nih, kamu udah punya tujuan investasi belum? Udah. Tujuan investasinya apa nih? Jangka panjang. Jangka panjang. Oh nggak bisa tujuan investasi loh. Tujuannya dulu. Masa tujuannya kayak gimana nih Kak? Tujuan investasi kamu buat apa nih? Jangka panjang, ya jangka panjangnya buat apa nih? Ya, kayak maksudnya kayak beli rumah gitu gak Kak? Boleh, iya bisa kayak gitu. Oh iya, itu beli rumah. Oke, beli rumah jangka waktunya? Jangka waktunya itu 5 tahun. 5 tahun. Ya kalau 5 tahun kamu bisa nyoba reksadana saham atau nyoba saham juga, terjun ke saham juga nggak apa-apa gitu. Oke? Kasih Kak. Oke, sama-sama Dandi. Oke, ini ada Kak Muzamil. Kak izin tanya, kalau untuk level mahasiswa lebih baik pemain di dunia saham atau trading? Yang dimana kita sendiri tahu tugas atau aduh, aku belum selesai tanya udah oke. Oke, mahasiswa juga banyak, dan apakah berinvestasi akan menyita waktu yang banyak? Oke, ini sebenarnya nggak ngaruh ini mau kita mahasiswa atau enggak, yang penting sesuai minat kali ya. Kalau Kak Muzamil itu lebih tertarik investing atau trading? Boleh on mic, silakan. Aduh, Kak Muzamil ini ada kan? Ada. Oke, gimana nih Kak? Cerita aja nggak apa-apa. Kita diskusi. Jujur masih awam sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi kayak masih bingung gitu loh, kayak karena kan masih baru kan, jadi masih bingung gitu. Lebih baik trading atau saham, karena kan kita belum pernah kan masuk dalam dunia itu. Jadi kayak saya tanya, kayak bingung gitu. Lebih baik gimana dengan level kita mahasiswa yang dengan kegiatan masing-masing dan mungkin tugasnya masing-masing kan berbeda, mungkin apakah itu kan mengganggu kefokusan kita atau bagaimana gitu.
Oke, nah kalau aku tanya ke kamu sendiri, kamu lebih suka yang mana? Trading atau investing? Masih di Sukanya sih yang kecil risiko sih. Oh, kecil resiko. Oke, kalau kecil resiko terus apa namanya? Masih awam, aku saranin sih mending buat investing aja, karena investing itu kan kita nggak perlu ngecek tiap saat kan ya. Jadi ibaratkan kita beli sekarang ya, apa namanya? Jadi kita nggak perlu nyeleksi tiap hari. Kalau trading kan kita harus apa namanya stay di laptop, kita lihat pergerakannya tiap jam, tiap detik, tiap menit. Tapi kalau investing, karena kita value investor, itu kita cuma cukup nyeleksinya 3 bulan sekali, karena laporan keuangan itu munculnya 3 bulan sekali. Jadi mungkin kamu Zamil, apa namanya, pasti bisa. Aku yang banyak kegiatan, itu masih bisa namanya belajar investasi saham. Yang penting itu Kak Muzamil ada kemauan sama ada niat, insya Allah tuh semuanya bakal dimudahin gitu. Yang penting ada niat sama kemauan dulu. Atau juga kalau misalnya belajar webinar itu kan bisa Sabtu Minggu juga masih ada waktu luang. Atau mungkin malam, mungkin kuliah bisa paginya kuliah, malamnya apa namanya malamnya bisa ikut investasi atau ikut apa namanya belajar saham gitu, karena kayak kelas aku itu kelasnya malam biar semuanya bisa ikut, itu mungkin bisa kamu Zamil ikut kelas aku atau kamu Zamil mau apa namanya mau nyoba ikut kelas aku juga nggak apa-apa, aku kasih gratis buat kamu Zamil. Dan buat semua di sini aku ada adminnya nggak ya, tolong ini admin aku ngasih dong link tadi, link kelas gratis. Siapa aja yang mau apa namanya ikut kelas gratis itu tinggal masuk ke link itu aja, itu aku kasih. Dan coba nanti gimana sih linknya? Kayak linknya tuh bit.ly kelas gratis. Nggak salah linknya ini ya. Jadi bisa langsung masuk aja ke situ. Oke, selanjutnya tadi udah kemana Kak Muzamil udah atau masih mau menyanggah? Silakan aja kalau mau. Itu sih, karena kan teman-teman saya nih ada yang juga main di trading gitu. Dari saya lihat sih kayak mereka harus kayak selalu ngecek gitu kan, dan itu kayaknya membutuhkan waktu juga, menyita waktu juga. Jadi kayaknya sih akan menyita sih. Dan saya belum tahu ternyata saham itu nggak harus selalu dicek ya. Yes. Makanya itu kalau misalnya Kak Muzamil menjadi value investor ya santai aja gitu. Nggak peduli pergerakan harga saham gitu, karena kalau buat jangka panjang harga saham itu uptrend. Itu kalau saham yang blue chip ya. Tapi kalau buat apa namanya saham buat jangka pendek itu masih volatil, dan volatilnya itu masih cenderung tinggi gitu. Ya tadi silakan masuk ke bit.ly ya teman-teman kalau mau ikut kelas gratis. Aku mau ada kelas April tanggal 9 April. 9 April aku mau ngadain kelas. Nanti join ya. Malam 19.30 kayak gini. Oke, next aja lah. Dari Wulan, Kak izin bertanya. Kan saya sebagai awam banget sama investasi saham. Pertanyaan pertama, nah saham gorengan tuh bisa dikeluarin dari perusahaan kecil, apa perusahaan besar juga bisa ngeluarin saham gorengan? Oke. Yang kedua, mending belajar baru main, apa main sambil belajar, Kak Meski. Meskipun bisa nunggu akun investasi, jadi terus sambil belajar. Oke, yang pertama, saham gorengan itu bukan dikeluarin dari perusahaan gitu. Misal kalau perusahaan besar bisa nggak ngeluarin saham gorengan, itu enggak kayak gitu, Beb. Jadi caranya, gimana ya? Ya itu tergantung ke sahamnya itu loh. Ini mungkin teman-teman yang lebih ahli bisa langsung ditambahkan ya, soalnya aku di sini kan cuma sharing berdasarkan apa yang aku tahu aja kan ya. Jadi saham gorengan itu ya saham yang enggak laku di pasar, bukan enggak laku ya, suka dimainin sama bandar gitu. Atau simpelnya saham yang bisa dimiliki oleh semua orang. Kita mungkin let's say lah saham apa ya, ini harus buka RTI enggak ya? Saham Friend gitu atau saham film FILM. Itu dia market cap-nya kalau salah cuma berapa miliar. Jadi kalau misalnya nih, kita let's say kita ngomong saham film. Ini contoh aja ya, saham film itu tuh market cap-nya 1 miliar. Jadi kalau teman-teman punya uang 1 miliar, teman-teman bisa langsung beli saham film. Beli saham sepenuhnya. Jadi saham pengendali. Nah, itu yang disebut saham gorengan. Jadi semua orang bisa beli. Dan karena semua orang bisa beli, jadi misalnya nih bandar, karena yang beli kayak gitu kan biasanya bandar kan. Nah, bandar itu bisa mempermainkan
saham tersebut gitu loh, bisa mempermainkan pergerakan harga saham tersebut. Misal Bandar nih bisa loh yang namanya mesen berita. Jadi wartawan A, tolong bikinin aku berita supaya saham film ini tuh terlihat seksi gitu di investor pemula. Oke, udah nih, udah dikeluarin berita misalnya saham film akan merger dengan apa sih, saham film kan MD Picture ya, dengan Disney atau dengan Marvel kayak gitu. Wah, itu orang-orang sentimennya pada positif semua kan. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong beli saham film. Nah, udah beli saham film, karena banyak yang beli, ya jadi harganya melonjak tinggi. Tapi nanti saat, kan udah nih, kan tadi aku bilang Bandar itu yang pertama kan ya, tadi aku contohin yang fenomena cuci piring, nah Bandar itu kan beli di awal. Jadi kalau harganya itu naik karena banyak investor yang beli, itu keuntungannya diraup semuanya sama Bandar, kebanyakan diraupnya sama Bandar. Nah, terus apalagi aku jadi lupa ngomong apa. Nah, ya investor kita yang jadi investor retail tuh nggak dapat cuan banyak. Jadi saham gorengan tuh saham yang bisa dipermainkan kayak gitu, bukan itu dikeluarkan tuh enggak. Terus yang kedua, mending belajar baru main apa main sambil belajar, sambil nunggu akun investasi. Jadi kalau emang teman-teman belum punya akun sekuritas atau apapun itu, belajar dulu aja. Iya benar. Sambil nunggu akun teman-teman aktif, ya teman-teman belajar dulu. Nanti kalau udah sekiranya ilmunya udah cukup, terus akunnya udah aktif, barulah dipraktekkan ilmu yang teman-teman dapat. Biar enggak cuma masuk lewat kuping kanan, keluar lewat kuping kiri gitu. Oke, semoga menjawab ya Bulan. Oh ya, terus kalau aku tuh lebih suka belajar learning by doing. Jadi praktek, langsung main gitu, baru sambil belajar. Gitu. Tapi bisa jadi metodeku nggak cocok sama metodemu. Aku malah, ya Allah, oh pantas, bentar. Bit.ly kelas gratis. Hari boleh minta tolong dibacain juga nggak, biar nanti. Masih di mute punyamu. Sorry, yang mana? Yang mana sih tadi aku baru jawab Bulan. Oke, ini ada Raffi Evan. Oke. Maaf Kak, izin bertanya. Sekarang kan banyak banget nih perusahaan yang mau IPO. Nah, menurut Kak Raisa, apa aja yang perlu diperhatiin buat investasi ke perusahaan yang mau IPO? Nah, oke, thank you pertanyaan Raffi. Kalau IPO ini sebenarnya banyak banget yang harus diperhatiin. Ini aku juga belum bisa sharing itu saat ini karena aku belum pernah beli saham IPO kan. Jadi belum punya pengalaman langsung, atau aku juga belum belajar lebih dalam lagi mengenai IPO. Soalnya aku nih ada bukunya, ada buku IPO, tapi aku tuh baca tuh masih tetap bingung gitu loh, karena kayak nggak ngeh aja gitu, masih belum ngeh aja, belum dapat feelingnya gitu. Jadi kalau emang teman-teman mau beli saham IPO itu perlu hati-hati banget, karena 9 dari 10 saham IPO itu dia jelek, dia mencatat kinerja yang buruk. Jadi hati-hati aja kalau mau beli IPO. Kalau teman-teman merasa udah punya ilmunya lebih cukup, atau di sini teman-teman udah pernah beli saham IPO, monggo loh, boleh ditambahin. Karena aku sendiri belum beli, jadi aku masih belum bisa jawab, Raffi. Tapi banyak banget aspek yang perlu diperhatiin. Itu aja dari aku. Sorry banget, Lovi. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Makasih banyak. Oke. Ini ada satu lagi nih, Mbak Adelia Azkar. Oke. Nah, Kak mau tanya nih, semisal udah ber-NPWP, otomatis return dari saham perlu disetor ke pajak ya? Thank you. Oke, thank you Kak Adel. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu nyetor gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli itu udah termasuk, udah dipotong PPN. Kalau punya NPWP berarti udah dipotong PPN. Aku nih ada slide-nya di kelasku. Jadi kalau kita mau beli, itu kita dikenakin pajak juga. Aduh, apa perlu aku tunjukin? Pokoknya kita nggak perlu nyetor, Del. Kita tuh udah kalau mau jual beli saham itu udah otomatis kena pajak. Jadi apa yang kita bayar itu, ya itu udah total, udah all in gitu. Ya, semoga menjawab ya Adel.
Oke. Mungkin dari teman-teman masih mau nanya ya, PPN itu apa sih, Kak? Oke. Apa ini kamu nanya ke aku atau kamu jelasin? Mungkin maksudnya dari teman-teman itu kan mungkin PPN itu apa sih gitu kan. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Raisa. Oh, oke. PPN itu pajak itu PPH nggak ya? Apa sih pajak nilai apa sih? Pajak penghasilan negara ya kalau nggak salah PPN tuh. Pajak pertambahan nilai, Kak. Oh, pajak pertambahan nilai. Gila, sotoy banget. Nah, yaitu PPN. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham, itu udah termasuk pajak-pajak di dalamnya gitu. PPN, PPH itu udah termasuk. Gitu. Thank you loh Indah. Love banget lah. Love banget. Sami-sami. Oke. Gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Ece masih ada waktu nggak? Atau ini selesai kapan sih kalau misalnya? Masih ada 2 menit nih. Oh, ada 2 menit. Oke, silakan yang mau bertanya. Atau satu pertanyaan lagi. Siapa? Boleh satu pertanyaan. Oh ya teman-teman, kalau belum buka sekuritas tuh nggak tahu gimana cara bukanya, bisa langsung akses itu linknya. Jadi itu channel telenya ISSD. Nanti aku mau share gimana cara regis aplikasi sekuritas kayak Ajaib atau iPod, itu nanti aku akses di situ. Nanti kalau aku ada kelas gratis, kelas investasi atau kelas reksadana atau kelas saham, itu aku nanti bakal share-nya di Bitly itu ya. Jadi please yang belum join dulu. Oke. Atau mungkin teman-teman yang tadi pertanyaan yang udah aku jawab mungkin kurang memuaskan, itu bisa menanggapi. Monggo aja. Yuk, mungkin ada yang pengen brainstorming bareng mungkin ya, Kak? Iya, kan aku di sini juga nggak jago-jago banget nih ya, Rim ya. Mungkin di sini ada ya, kita di sini kan belajar bareng ya. Ya, benar banget itu. atau mungkin Karim mau nanya nih. Dari aku mungkin udah sih Kak, udah banyak banget. Dari aku yang buta saham udah dijelasin. Keren banget, gila. Oh, thank you. Oke, ini kayak kita tunggu dulu aja atau? Langsung aja kali ya, karena waktunya udah habis buat sharing session sama pemaparan materi. Mungkin thank you banget buat Kak Raisa yang udah jadi narasumber kita malam hari ini, yang udah jadi pembicara talk show kita. Thank you banget Mbak Raisa. Semoga sukses buat kedepannya ya Mbak. Siap. Thank you juga Ece yang udah mengasih kesempatan aku buat ngomong di sini. Love you all. Oh ya, buat yang tadi pemenang, siapa itu tadi? Hasna itu ngechatnya ke Ece ya. Tadi ngechat si Gulam, terus buat Fadli sama Indah Suci chat aku lah ya. Oh iya nih. Mau ingetin lagi nih. Buat mungkin langsung kita ke segmen closing ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang beruntung dapat giveaway dari Ece sama dari Kak Raisa, bisa dicek di Instagramnya ECFBUII dan juga nanti bisa langsung PC ke Gulam Aksa. Oke, thank you semuanya. Terus buat yang terakhir, aku pengen minta tolong buat semuanya on cam ya, karena kita masuk ke foto bersama. Demi kepentingan buat dokumentasi nih. Yang pegang akun IG aja siapa sih? Yang itu nggak ngetek aku, sedih. Waduh, siapa tuh? Minta tolong dong yang ngetek. Parah sih. Gak di-tag loh. IG ke talk show-nya. Instagram aku ya. Nanti kalau ini juga ngetek Instagram aku juga ya. Oke, thank you Ece. Yuk, on cam yuk, teman-teman. Waduh, kok banyak yang off cam ya? Yuk, ayo on cam. Itu Mbak Indah cantik sekali. Kok background-nya imut-imut gitu? Ini, wih, M5 nih siapa? Waduh. Itu kan dia yang motor, Rim. Maaf Kak, nggak bisa on cam. Oke, bohong tuh. On cam to front. Front nih. Ya, yuk. On cam yuk. Yuk, dikit lagi yuk. Bisa yuk, on cam yuk. Iya, ada di IG Ece juga ada. Nanti masuk ke Instagramnya Ece loh.
Mantap. Mungkin bisa langsung dimulai atau mau nunggu sampai semuanya on cam, Kak? Langsung aja. Oke. Nanti daripada kelamaan. Semuanya gaya. Ya. 1, 2, 3. Lagi yuk, 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi. Lagi kita gaya lagi karena kita nggak tahu di halaman berapa. Tuh, wah, gak. Oke. Oke. Lagi. Apa ini? Oke. Lagi nih. Oke, lagi. Gimana? Ganti gaya dong. Oke, ganti gaya. Gimana ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang udah join buat peserta TNG malam kali ini. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat kita sharing-sharing bareng. Terus juga terima kasih banyak buat Kak Raisa yang udah jadi narasumber keren banget, gila sih. Yang dari kita nggak tahu kan tentang saham itu apa. Apalagi sekarang lagi booming ya, Kak ya? Betul, booming banget. Oke, mungkin aku akhiri aja buat TNG malam hari ini. Sekali lagi thank you banget buat semuanya. Terus juga aku selaku Master of Ceremony, apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati peserta dan juga narasumber, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, thank you semuanya. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.